Oke sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tanaman jagung ini dari awal mulai perlakuan benih sampai umur 44 hari ini ya, di tanggal 28 Agustus 2025. Ini pengocorannya baru 2 kali sahabat tani. Nah simak baik-baik sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Untuk petani pemula pasti bermanfaat atau dapat ilmu. Untuk petani yang sudah senior, saya tidak menggurui, ini sebagai referensi saja ya sahabat tani. Mungkin ada hal yang sahabat tani senior belum tahu atau belum menerapkan, boleh dicoba. Oke, nah untuk perlakuan benih ya sahabat tani, sehari atau semalam sebelum ini ditanam, ini saya kasih obat bibitnya. Saya kasih obat penangkal bule 1 kilo, saya kasih 1 saset, dan saya kasih regen warna merah kurang lebih 30 tetes per kilonya ya. Saya taruh di plastik ya, plastik yang kuat menampung 1 kilo tadi. Saya kocok-kocok, terus saya kasih air secukupnya. Bila belum merata ya, kiranya masih kering, boleh dikasih air lagi biar sampai merata. Nah setelah selesai nanti itu diangin-anginkan semalam. Nah kalau sudah terkena angin ya sahabat tani, tentunya kan obat penangkal jamur tadi sama regennya tadi kan sudah mengering, sudah menempel di biji jagungnya. Baru keesokan harinya itu ya sahabat tani, itu ditanam. Nah gunanya kalau obat penangkal jamur tadi, kalau saya menggunakan Akorbat ya sahabat ini. Kalau daerah sahabat tani itu bisa menyesuaikan karena obatnya bermacam-macam. Nah gunanya regen itu untuk menangkal atau menghalau semut yang akan makan biji jagung tadi yang kita tanam tadi. Nah setelah selesai penanaman ya sahabat tani, selisih kurang lebih 1 jam ini saya semprot dengan herbisida kontak. Karena ini bekas tanaman padi yang kedua, tentunya masih banyak batang padi. Takutnya apa, nanti kalau tidak segera disemprot, unsur makanan itu akan diserap oleh batang padi tadi ya, batang tadi yang masih sisa tadi dan rumput-rumput. Makanya setelah selesai penanaman bibit ini ya, saya semprot. Nah setelah itu umur kurang lebih 12 hari sahabat tani, ini saya kasih kotoran ayam murni. Kenapa seperti itu? Apakah tidak panas? Nah kotorannya ini kering sahabat tani ya, kering, tidak menggumpal, tidak basah. Nah jadi aman untuk di tanaman jagung. Gunanya apa ya, ketika nanti saat musim hujan ya sahabat tani, airnya itu bisa membasahi kotoran ayam tadi yang tanpa campuran sekam tadi. Nah itu bisa buat pupuk. Nah pemupukannya kotoran ayam ini saya langsung kasih ke pangkalnya atau akarnya. Itu kurang lebih waktunya ya sahabat tani, ini saya ngasih kotoran ayam itu kurang lebih 3 hari, karena saya berangkatnya itu sore ya, sore semua. Hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14 itu sore semua. Makanya 3 hari ya kurang lebih, karena paginya itu ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Nah setelah itu di umur 15 hari kurang lebihnya, atau 15 hari lah ya, setelah selesai pemberian pupuk kandang tadi, kohi ayam ya sahabat tani, ini saya lagi semprot atau gulmanya atau rumputnya saya semprot dengan herbisida sistemik selektif. Nah herbisida selektif sistemik ini ya, ini aman untuk tanaman jagung. Bila penggunaan dosisnya itu berlebihan ya sahabat tani, nah tanaman ini akan daunnya itu akan putih. Nah setelah itu lamban laun akan pulih kembali. Nah di hari setelah selesai selisih 1 hari ya sahabat tani, kurang lebih umur 15 hari 16 hari, selisih 1 hari dari
penyemprotan gulma herbisida sistemik selektif tadi saya pupuk. Nah, kenapa saya semprot dulu? Karena apa? Bila ini terkena herbisida sistemik selektif tadi, ya, nanti kan ini kan akan berwarna putih kalau dosisnya herbisida tadi kebanyakan. Nah, diharapkan makanan tadi pengocoran pertama baik urea dan poska tadi sebagai penambah zat hijau daunnya tadi untuk pertumbuhannya. Mungkin ada yang dikocor dulu baru disemprot. Kalau saya tidak, saya semprot dulu baru saya kocor. Biar apa? Setelah terkena obat ini terkena asupan makanan, yaitu apa? Pupuk tadi, baik pupuk urea atau poska. Nah, seperti itu ya. Nah, itu di umur 15 hari. Nah, selisih 1 minggu setelah pengocoran pertama ya sahabat tani, ini saya semprot dengan pupuk daun. Nah, pupuknya apa? Pilih salah satu ya sahabat tani. Boleh gandasil daun yang warna hijau, itu satu kemasan kecil, itu ukuran beratnya ya. Beratnya itu kurang lebih 100 gram ya sahabat tani. Itu maksimal dijadikan 3 tangki. Nah, ya. Di sana itu unsur haranya itu lengkap. Ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium, magnesium, boron dan sejenisnya. Itu lengkap itu. Gandasil daun warna hijau ya sahabat ini. Nah, yang kedua boleh menggunakan pupuk ultradap. Ultradap itu di kemasan itu ada nitrogennya, ada fosfatnya. Nitrogennya kurang lebih antara 14 kalau tidak salah ya sahabat tani. Dan nitrogennya itu yang fosfatnya itu 46%. Nah, nitrogen nanti buat daunnya, pertumbuhan daun atau buat penghijau daunnya ini. Nah, fosfatnya itu apa? Untuk pertumbuhan batangnya ini. Oke. Nah, boleh juga pupuk MKP. MKP itu di dalamnya ada apanya? Ada fosfat dan kalium. Fosfatnya untuk apa? Misalkan fosfatnya untuk pertumbuhan batang, kaliumnya itu untuk kekuatan kekeringan. Atau bisa diterapkan kaliumnya itu saat jagung itu memasuki pengisian. Oke, itu juga bisa ya. Nah, setelah itu, nah, pupuk ini boleh dicampur dengan pupuk daun ini ya sahabat tani, boleh dicampur dengan obat ulat. Nah, selisih 1 minggu lagi, ini saya semprot, bukan saya semprot, saya kotor yang kedua sahabat tani. Nah, jadi ini saya pupuk yang pertama, ini saya semprot selisih 1 minggu, selisihnya 1 minggu ini saya kocor yang kedua. Nah, jadi selisih kocoran pertama dan yang kedua itu selisihnya 2 minggu. Ya, ini selisihnya 2 minggu. Kalau ini sama ini selisihnya 1 minggu, ini sama ini selisihnya 1 minggu. Kenapa seperti itu? Ibarat kata seperti ini, sahabat. Pemberian makanan, misalkan setelah pengocoran dikasih pupuk daun atau disemprot, menurut saya itu kurang maksimal. Ya, kurang maksimal. Karena apa? Makanan itu langsung dikasih banyak saat itu juga. Tidak memikirkan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang apa? Ini selisihnya kan 2 minggu ya sahabat tani. Ini sama ini selisihnya 2 minggu. Nah, makanya saya kasih pupuk daunnya saya semprot 1 minggu setelah pemupukan pertama. Ya, ini kan tadi saya semprot. Nah, nanti selisih 1 minggu setelah pengocoran kedua, saya semprot lagi dengan pupuk daun. Sama ukurannya, kalau MKP atau ultradap itu 3 sendok ya. Kalau masih kecil ya itu 3 sendok. Nanti kalau sudah kurang lebih umur 30 ya sahabat tani, mau memasuki umur 30 ya, atau 25 hari mungkin, saat penyemprotannya misalkan ya, itu boleh dikasih 4 sendok. Karena apa? Karena daun saat umur 15 hari itu daunnya itu belum lebar ya, belum lebar dan belum panjang. Nah, ini untuk menangkap kabut dari sprayer itu tidak banyak nanti. Makanya takutnya apa? Kalau pupukannya di tangki sprayer tadi dikasih banyak, akan sia-sia di tanaman ini. Karena apa? Daun ini tidak bisa menangkap terlalu banyak. Karena apa? Masih kecil.
belum lebar ya sahabat tani. Nah itu kalau mau dikasih 4 sendok bagaimana ya boleh, itu terserah sahabat tani. Kalau saya pribadi kalau masih kecil belum bisa menangkap kabut terlalu banyak ya dosisnya saya kurangi. Nanti kalau daunnya sudah lebar ya, sudah lebar seperti ini ya sahabat tani, sudah panjang lebar, ini dosisnya untuk pupuk daun saya tambah 1 sendok. Nah ini ya sahabat tani, ini nanti akan berbeda pertumbuhannya. Nah simak ya sahabat tani. Nah ini sahabat tani. Nah ini hasilnya sahabat tani. Oke, ini di tahun kemarin ya sahabat tani, ini sudah saya terapkan. Makanya saya tidak memberi informasi yang belum saya pernah terapkan. Nah jadi informasi yang sudah saya terapkan saya berani berbagi. Kalau belum saya terapkan saya tidak berani berbagi. Nah ini hasilnya. Nah ini ya, ini umurnya 44 hari sahabat tani. Nah ini ya, ini ya, ini kan punya saya sahabat tani, bisa dilihat ya sahabat tani, ini punya saya, ini punya tetangga saya itu. Nah umurnya ini sama ini ya sahabat tani, ini pembatasnya ya sahabat tani, ini pembatasnya, ini sama ini umurnya lebih tua ini atau duluan ini yang menanam. Nah bisa dilihat sendiri. Yang ini sama ini ya sahabat tani, batasnya itu ini galengan ini matang ini ya sahabat tani. Nah ini sama ini duluan ini. Nah kalau ini ya sama ini ya sahabat tani. Nah ini juga tidak kalah, meskipun selisihnya yang ini punya saya sama tetangga yang ini ada 1 minggu ya, ada 1 minggu. Nah makanya itu perawatannya itu perlu tepat. Nah ini perawatan yang sudah saya terapkan, ini hasilnya. Dan ini perawatannya juga kurang maksimal. Kenapa saya bilang kurang maksimal? Nah penyemprotan ini ya sahabat tani, penyemprotan gulmanya, sahabat tani bisa lihat penyemprotan gulmanya ini ya. Ini penyemprotan gulma ini ya. Ini ya itu putih-putih ya sahabat tani, putih itu ya. Nah itu putih ya. Oke itu putih. Nah ini jagung sudah memasuki 30 hari baru disemprot herbisida sistemik selektif. Nah ini kan telat sahabat tani. Kenapa tidak disemprot saat usia baru 15 hari? Karena apa seperti ini? Makanannya ini ya, ini ada yang dimakan oleh rumput tadi atau gulma. Makanan yang khusus jagung ini ya sahabat tani, ini dimakan rumput atau gulmanya ini. Nah ini pasti ya, makanan yang berada di tanah ini sudah dimakan ini rumput. Makanya di video ini sebaiknya setelah penanaman itu disemprot dengan herbisida kontak. Biar apa? Nanti saat dia tumbuh ya, jagung ini tumbuh, makanan itu tidak dimakan oleh gulma atau rumput. Nah nanti usia 15 hari misalkan ada rumput yang masih tumbuh, kita semprot dengan herbisida sistemik selektif. Biar apa? Nanti makanan itu biar tidak di makanan yang berada di tanah ini ya, biar tidak dimakan oleh gulma atau rumput yang masih muda, yang masih kecil-kecil. Kalau itu tidak diberantas, nanti kan akan makanan yang berada di tanah ini akan dimakan oleh rumput ini tahu sahabat tani. Nah itu gunanya perlakuan tepat ya sama sahabat tani ya. Nah ini sebagai referensi saja ya sahabat tani.
Ini untuk petani pemula saja. Untuk petani senior, ini sebagai referensi saja sahabat tani ya. Ini tidak menggurui, cuma berbagi informasi saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam tani.